Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan bersama saya Komala, mahasiswi manajemen pendidikan 2018B Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menetapkan harga bagi suatu produk untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran jasa dengan dosen pengampu Bapak Amril Muhammad. Menetapkan harga. Mula-mula kita harus mengetahui apa itu harga. Nah, harga adalah nilai barang yang harus ditawarkan untuk produk dan jasa. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Berikut 6 langkah rincian dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Langkah pertama, memilih tujuan penetapan harga. Semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menentukan harga. Tujuan perusahaan mencakup kemampuan bertahan, yaitu tujuan utama perusahaan jika mereka mengalami persaingan ketat atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Kemampuan bertahan merupakan tujuan jangka pendek, dan untuk jangka panjang, perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi kepunahan. Langkah kedua adalah menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda. Oleh karena itu, akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Hubungan antara harga dan permintaan ditangkap dalam kurva permintaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah tingkat permintaan. Kadang-kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik. Pun demikian, jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin turun. Pada tingkat ini, sensitivitas harga ditentukan oleh seberapa banyak konsumen memperoleh informasi mengenai harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Langkah ketiga adalah memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya, sedangkan biaya menetapkan batas bawah. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Contohnya, perusahaan harus membayar sewa tiap bulannya, membayar gaji, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Contohnya, biaya untuk kemasan, biaya untuk membeli bahan baku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tingkatan produksi. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu. Biaya rata-rata adalah biaya per unit pada tingkat produksi itu. Biaya rata-rata sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Langkah keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi dari harga pesaing pasar. Pengenalan harga baru atau perubahan harga lama dapat memprovokasi respon pesaing, pelanggan, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Reaksi pesaing bisa menjadi masalah khusus ketika perusahaan-perusahaan ini mempunyai proposisi nilai yang kuat. Salah satu cara perusahaan dalam mengantisipasi reaksi pesaing adalah dengan mengasumsikan pesaing bereaksi secara standar terhadap perubahan harga yang ditetapkan. Langkah kelima, memilih metode penetapan harga. Berdasarkan jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, kini perusahaan siap memilih harga. 6 metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Yang kelima, penetapan harga going rate. Dan yang keenam, penetapan harga jenis lelang. Langkah keenam, memilih harga akhir. Dalam memilih harga, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor tambahan, seperti dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko, serta dampak harga pada pihak lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.